Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Here we go. AC Milan capai kesepakatan untuk transfer Andrej Kostic dari Partizan Belgrade menurut sebuah laporan. Fabrizio Romano mengkonfirmasi berita tentang telah tercapainya kesepakatan Milan untuk menandatangani Kostic dengan menuliskan, AC Milan telah menyetujui kesepakatan untuk menandatangani Andrej Kostic dari Partizan Belgrade dengan kesepakatan permanen. Striker berbakat berusia 19 tahun telah diincar beberapa klub, tetapi AC Milan menyetujui kesepakatan hari ini. Kostic sekarang berada di Milan untuk menjalani tes medis pada hari Minggu seperti yang dilaporkan oleh Luca Marinetti. Kesepakatan disegel. Tulisnya, Milan News melaporkan bahwa Milan telah mencapai kesepakatan definitif dengan klub Serbia seharga 3 juta euro dan pemain muda itu akan menandatangani kontrak selama 3 tahun. Sekarang muncul video yang menunjukkan bahwa Andrej telah berada di puskesmas La Madonnina di Milan untuk melakukan pemeriksaan medis. Kostic tidak akan secara resmi bergabung dengan klub sampai musim panas mendatang, mengingat jendela transfer belum dibuka. Jika telah resmi bergabung, dia akan bermain untuk Milan Futuro terlebih dahulu dan diharapkan dapat cepat berkembang menjadi pemain reguler di tim utama. Nih, Mimin kasih bonus video kedatangan Mas Andrej. Chelsea menyatakan minat untuk menandatangani Strahinja Pavlovic dari AC Milan menurut sebuah laporan. Milan News 24 mengutip Quotidiano Sportivo yang melaporkan bahwa bek Serbia milik Diavoli itulah menjadi salah satu buruan Chelsea untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Klub London siap untuk membuat langkah konkret untuk membawanya ke Premier League pada musim panas mendatang. Penampilan solid Pavlovic bersama Milan sepanjang musim ini telah menarik perhatian dari raksasa Premier League itu, dan dalam beberapa musim terakhir mereka juga tidak ragu melakukan investasi yang signifikan kepada para pemain muda demi membangun tim masa depan. Nilai pasar Pavlovic telah meroket dari 18 juta euro saat mereka membawanya dari Salzburg ke San Siro pada tahun 2024. Sekarang valuasi sang bek telah meningkat secara signifikan menjadi 50 hingga 60 juta euro. Kabar tersebut menyatakan bahwa Chelsea sendiri telah mempersiapkan penawaran awal sekitar 40 juta euro. Posisi Rossoneri sendiri sangat jelas, klub tidak ingin menjual Pavlovic dan sebaliknya mereka bekerja keras untuk memperbarui kontraknya hingga 2031. Rencana Redbird adalah meningkatkan gajinya menjadi sekitar 3 juta euro bersih per musim karena pria Sangari itu dinilai sangat berharga di dalam skema Massimiliano Allegri. Ardon Jazari jelaskan ritual yang sering dilakukannya sebelum setiap pertandingan. Jazari diwawancarai oleh Il Foglio dan dia membahas tentang rutinitasnya sebelum setiap pertandingan. Berikut komentar sang gelandang disampaikan melalui gazetaexpress.com. Apakah saya memiliki rutinitas pribadi, gerakan keberuntungan atau ritual? Tidak satupun dari itu. Saya seorang muslim dan saya sering mendengar Al-Quran dalam perjalanan ke stadion. Ini membantu saya untuk fokus secara spiritual sebelum bermain. Kehangatan dan dukungan dari para penggemar kami, segera setelah kami tiba di San Siro melakukan pekerjaan kami. Setiap kali saya mengenakan seragam Milan, adrenalin saya meningkat. Ungkapnya, pemain Swiss itu memiliki darah Albania sehingga tidak mengherankan mengapa dia memeluk agama Islam. Kemudian Jazari juga menjelaskan mengapa dirinya memilih menggunakan nomor punggung 30 dengan mengatakan, bukan pilihan biasa. Ketika saya masih kecil dan ketika saya bermain sepak bola, saya tidak memiliki peran tertentu. Saya menonton Messi dan itu sudah cukup bagi saya. Dia menggunakan nomor punggung 30 dan jika saya bermain sepak bola, maka saya ingin menggunakan nomor yang sama. Dan itu adalah salah satu permintaan pertama saya kepada Milan sebelum menandatangani kontrak. Ungkapnya. AC Milan mencoba bajak negosiasi pembaruan kontrak antara Juventus dan Dusan Vlahovic menurut sebuah laporan. For Mediaset melaporkan bahwa Milan kini mencoba untuk ikut campur dalam negosiasi antara Vlahovic dan Bianconeri. Niat utama Juventus adalah menawarkan perpanjangan kontrak selama 2 tahun untuk sang penyerang dengan gaji yang berkurang secara signifikan dibandingkan sebelumnya sebesar 12 juta euro. Mereka menawarkan gaji antara 6,5 hingga 7 juta euro bersih per musim, termasuk bonus, tetapi itu di luar biaya yang harus mereka bayarkan kepada agen Darko Ristic. Tampaknya negosiasi pembicaraan perpanjangan kontrak penyerang Serbia itu tertahan terkait biaya komisi yang menjadi hambatan terbesar. Namun belum ada kontak baru antara kedua belah pihak dalam beberapa pekan terakhir, dan disinilah Milan mencoba membujuk Vlahovic untuk kembali reuni dengan Massimiliano Allegri di San Siro. Di menikung Juventus, Rossoneri dilaporkan bersedia mencocokkan tawaran gaji mereka, bahkan sedikit menaikkan tawaran.
Alih-alih menawarkan kontrak 2 tahun, Diavolo siap menawarkan kontrak selama 3 tahun yang merupakan 1 tahun lebih banyak daripada yang ditawarkan oleh tim Turin itu. Dalam beberapa hari terakhir, Milan juga telah menyelesaikan transfer Andrej Kostic yang mana hal ini memperkuat hubungan klub dengan agen Ristic. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. AC Milan terus dikaitkan dengan kepindahan Dusan Vlahovic setelah pembaruan kontrak yang mandek menurut sebuah laporan. Matteo Moretto berbicara tentang segala yang berkaitan dengan masa depan Vlahovic di Juventus serta hubungannya dengan Rossoneri. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Antara Dusan dan Juventus ada dialog yang baik terkait pembaruan, ada pembicaraan tentang kemungkinan perpanjangan kontrak. Keinginan penyerang tengah itu adalah mencoba untuk tetap bertahan di Turin lagi. Masih ada jarak antara rombongan Serbia dan petinggi Bianconeri. Para pihak telah bertemu tetapi belum ada tanda-tanda kesepakatan akan segera tercapai. Banyak klub yang memantau, bahkan klub Italia, jika kesepakatan tercapai, kesepakatan ini tetap akan sangat mahal. Ungkapnya. Iglitare telah membuka pembicaraan pertama dengan Venezia untuk gelandang muda mereka menurut sebuah laporan. News mengutip Nicolas Kira yang melaporkan bahwa Tare telah memulai diskusi dasar dengan Venezia. Direktur olahraga Milan itu sangat tertarik dan terkesan kepada gelandang muda Venezia yaitu Isa Dombia yang dinilai merupakan salah satu talenta terbaik di Venezia. Diavolo tidak sendirian karena Inter dan Roma juga telah memantau sang pemuda. Wakilan rival Milan itu juga telah mencoba untuk membuka negosiasi menjadi maju. Namun Rossoneri tampaknya sekarang memimpin perburuan karena lebih dulu membuka pembicaraan dan kesepakatan diharapkan dapat tercapai dalam beberapa bulan ke depan. Dombia sebenarnya memiliki kesempatan untuk bermain di Piala Dunia 2026 kali ini setelah tim nasional Pantai Gading terus mendesaknya untuk bergabung. Bintang Venezia itu tampaknya lebih memilih untuk mendapatkan satu tempat bersama Azzurri. Adrien Rabiot membuat AC Milan menjadi cukup khawatir setelah dirinya harus absen menurut sebuah laporan. Prancis akan bermain tanpa Rabiot untuk pertandingan persahabatan melawan Kolombia di Landover, Maryland. Gelandang Prancis itu mengalami benturan di lututnya dalam sesi latihan sehingga dia diharuskan beristirahat demi menghindari masalah lutut yang lebih buruk. Dalam konferensi pers, Didier Deschamps mengumumkan absennya Rabiot pada sesi latihan kemarin karena cedera di lututnya dengan mengatakan, Didier Deschamps merasakan ketidaknyamanan di tulang rusuknya. Dia menjalani pemeriksaan hari ini dan tidak ada masalah. Dia akan mengambil bagian dalam sesi latihan tersebut. Rabiot tidak mengikuti latihan karena mengalami benturan di lututnya. Ungkapnya. Massimiliano Allegri jelas berharap bahwa kondisi gelandang timnas Prancis itu tidak buruk karena pada jeda internasional sebelumnya, Rabiot mengalami robekan di otot betis yang membuatnya harus absen hampir sebulan penuh dan melewatkan 5 pertandingan. Iglitare yakin bahwa menandatangani Matteo Retegui pada musim panas adalah pilihan ideal menurut sebuah laporan. Dusan Vlahovic sejauh ini telah menjadi pilihan yang paling memungkinkan mengingat hubungan baiknya dengan Massimiliano Allegri. Dan laporan terbaru menunjukkan bahwa Milan tidak masalah dengan tawaran gaji penyerang Serbia itu sehingga Diavolo siap membaca kesepakatan dengan Juventus. Namun Milan News 24 mengutip Tuttosport yang melaporkan bahwa nama Retegui merupakan profil yang dinilai ideal untuk mengisi peran ujung tombak dalam formasi Allegri. Di sisi lain, Tare dilaporkan juga sangat menghargai striker Italia itu yang dinilai akan sangat cocok dengan Milan. Pembicaraan tahap pertama telah terjadi antara Tare dan agen dari Retegui. Tampaknya sekarang segalanya bisa bergerak lebih cepat ketika mercato dibuka jika persyaratan telah disepakati. Dengan berita ini akan semakin jelas bahwa Rossoneri serius berinvestasi signifikan pada sektor penyerang. Fikayo Tomori resmi meninggalkan kamp pelatihan timnas Inggris jelang pertandingan melawan Jepang menurut sebuah laporan. Tomori akhirnya kembali dipanggil oleh timnas Inggris setelah terakhir kali lebih dari 2 tahun yang lalu dan dia bermain sebagai starter melawan Uruguay. Namun sekarang tim Three Lion itu telah mengkonfirmasi bahwa Tomori telah dipulangkan ke Milanello. Berikut pengumuman dari timnas disampaikan melalui website resmi mereka. Skuad Inggris yang direvisi terdiri dari 27 pemain yang sedang mempersiapkan pertandingan pada hari Selasa melawan Jepang di Stadion Wembley. Secara total, 8 pemain akan meninggalkan kamp pelatihan termasuk Aaron Ramsdale, Fikayo Tomori, dan Dominic Calvert-Lewin. Tulisnya. Calciomercato.com membeberkan alasan mengapa dicoretnya Tomori dari skuad. Hal ini bukan karena masalah fisik, tetapi hanya pilihan dari pelatih Thomas Tuchel setelah pertandingan melawan Uruguay. Dan juga nama-nama seperti Adam Wharton, Noni Madueke, Declan Rice, dan Bukayo Saka yang kembali ke tim mereka masing-masing demi melakukan pemeriksaan medis. Alasan lainnya dicoret Tomori adalah Tuchel berniat mengistirahatkan mereka yang telah mendapatkan banyak menit bermain bersama klub masing-masing. Tomori sendiri dijadwalkan segera terbang kembali ke Italia demi mempersiapkan diri untuk pertandingan melawan Napoli.